Apa kabar Bung Rocky? Ini kelihatannya segar dan sedang di luar kota ya. Menghindari badai di Jakarta rupanya ya. Ya, lagi kasih ceramah sama teman-teman muda di Bandung, Hmm. sekitar Jawa Barat lah. Hmm. Dan saya naik kereta karena Oh, oke. keretanya belum kena tarif orang kaya. Oh, oke. Nah, ini ini konyol nih dua 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 hal yang ada komentari tadi. Satu, ini memang orang pada bingung karena ada dua versi. Antara yang tadi yang pertama kali kan Brin. Ini Brin itu bukan bukan Brin ya, ini Brin ya, Bung Rocky ya. Brin saya nggak tahu yang without Brin, Brin atau Brin with Brain gitu. Without brain. Ya, yang dia menyebutkan bakal ada badai besar itu di Jakarta tanggal 28 ini, hari ini, nanti dan diperkirakan siang siang ini, dan itu kemudian heboh sekali, dan pemerintah provinsi, kementerian yang di Jakarta itu udah mulai membuat skenario untuk work from home, tapi kemudian muncul penjelasan dari BMKG bahwa bukan bukan badai besarnya bukan bukan tanggal 28, tapi sebenarnya sudah berlangsung, dan mungkin tanggal 28 ini bukan ya bukan badai-badai besar banget. Lepas dari mana yang paling yang benar atau tidak, kita kan jadi bingung ini sebenarnya mana yang mau kita pegang. Ini dua-duanya lembaga pemerintah kan gitu. Ya, mungkin yang BRIN maksud itu Badai Republik Indonesia BRIN. kita kita kaget sebetulnya karena semua orang jadi viral di WA Group itu, bersiap-siap tuh. Padahal kita tahu bahwa tugas untuk mengumumkan gejala alam itu ada pada BMKG, bukan pada BRIN. Ini BRIN ini kan dia nyebar hoax justru, jadi dia mesti ditangkap itu. Coba orang lain yang menyebar, dan itu pun melalui Twitter itu. Jadi sekali lagi nih, BRIN itu kan lembaga riset yang mengatur kebijakan riset nasional, bukan dia yang mengumumkan keadaan itu. Lalu kalau begitu BMKG dibubarin aja tuh. Jadi tinggal dipilih yang mana yang mau dibubarin, BMKG atau BRIN. Ini juga ada semacam apa ya, norak itu, atau mau pamer mungkin. Ini kita lagi riset itu. Ya, tapi fungsi BRIN bukan untuk memberitakan bahaya. Itu bahaya itu ada BMKG-nya tuh di bidang mitigasi juga itu fungsi BMKG. Jadi sekali lagi BRIN dari awal memang gak ada kerjaan tuh. Nah, satu-satunya kerjaan yang berhasil adalah bikin hoax nasional tuh. Itu soalnya tuh. Tapi nanti BRIN bilang, iya itu kan kita prediksi. Iya, tapi Anda itu apapun, kalaupun terjadi badai itu bukan hak Anda untuk mengucapkan ada badai. Jadi bedain antara BRIN yang harusnya menuntun riset dengan paradigma, dengan metodologi, dengan yang disebut bonafide kalau keluarin hasil riset itu, dan itu nggak ada hubungannya dengan siapa yang ada di situ tuh. Dan yang jelas adalah orang nggak percaya lagi pada BRIN. Kalau begitu BRIN risetnya apa? Kok gagal bikin prediksi padahal udah heboh betul tuh. Atau mungkin wartawan yang menganggap ini BMKG juga BRIN-nya tuh. Jadi sebetulnya klarifikasi ini mesti jelas tuh, dan semua pebisnis juga kan tiba-tiba mungkin berhenti untuk menerima order karena tiba-tiba ada gejala badai itu. Jadi ada kepanikan awal sebetulnya yang disebabkan oleh kedunguan dari BRIN. Itu gampangnya tuh. Ini serius sekali karena kemudian benar ada bukan hanya persoalan work from home di kalangan pemerintahan, di departemen, di Pemprov DKI, tapi perkara pebisnis kan juga ini jadi mereka juga mesti membuatkan skenario bagaimana kalau pengiriman barang, bagaimana delivery, macam-macam lah, ini konsekuensinya luar biasa kan, dan kehebohannya kan sudah beberapa waktu sebelumnya ini. Ya, saya tadi malam dari Jakarta ke Bandung tuh karena mau kasih kuliah umum di 200 mahasiswa di satu Jawa Barat tuh, dan ada LSM segala macam itu di Jatinangor. Tadi saya nginep di Bandung. Lalu panitia telepon itu bahwa itu mesti ada persiapan ekstra gitu karena ternyata akan ada badai itu. Jadi perkuliahan pun mulai terancam. Jadi banyak orang yang merasa datang nggak ya ke acara itu. Jadi kelihatannya ini dia bikin heboh nasional dan heboh yang tolol sebetulnya kan. Jadi kasih teguran atau sanksi dong. Karena ini mengacaukan perekonomian, mengacaukan sistem pendidikan, mengacaukan perencanaan libur keluarga. Banyak keluarga juga yang merasa, waduh kita batalin deh. Padahal sebetulnya hal yang secara simpel bisa diminta klarifikasi dari BMKG. Apa susahnya BRIN bilang kami punya data ini, BMKG datanya apa ya? Jadi artinya nggak ada koordinasi. Kalau dia koordinasi dengan BMKG, pasti BMKG akan bilang, oke,
kami periksa sebentar keadaannya, lalu nanti sama-sama mungkin konferensi pers. Nah ini bukti bahwa ya koordinasi memang nggak ada, dan bukan cuma di wilayah yang menimbulkan kepanikan, bahkan kepanikan politik juga nggak ada koordinasi. KPU nggak tahu mau bikin apa, Bawaslu tiba-tiba rubah aturan tuh. Jadi udah betul-betul kakofoni ini apa, tanpa koordinasi, ini udah berisik tapi nggak ada bunyi itu. Ya, sebenarnya prediksi-prediksi semacam ini, apalagi ini kan kita tahu orang sedang liburan akhir tahun, kemudian juga banyak merencanakan perjalanan, ini penting gitu ya untuk panduan gitu. Tapi yang kita persoalan itu ya koordinasi lah gitu. Jadi kan dalam kondisi begini kita jadi bingung kan. Satu sisi mana yang mau kita pegang selama ini kan tentu kita yang pegang ada BMKG. Tapi ini ada BRIN, ini bagian lagi ini kan lembaga riset nasional, dan sebenarnya kita tahu memang tugas mereka harusnya bukan mengumumkan kepada publik. Jadi kita akan tunggu ya, karena ini diperkirakan siang sampai sore nanti seperti apa. Tapi apapun sebenarnya buat kita tradisi semacam ini penting sebenarnya, karena kita ini kan hidup di negara yang tidak kenal 4 musim, jadi orang sebenarnya nggak terlalu peduli dengan ramalan-ramalan cuaca gitu ya. Beda kalau di barat, orang memang setiap kali merencanakan sesuatu berdasarkan ramalan cuaca. Nah, tetapi tentu saja yang kita inginkan bahwa tradisi semacam ini bagus, tetapi koordinasinya yang mesti benar di kalangan pemerintahan. Ya istilahnya badai dahsyat, kan skalanya apa? Badai dahsyat tornado, atau angin yang tiba-tiba berubah arah, atau tabrakan dua arus angin, kan dia mesti terangkan itu kan. Jadi kalau cuma soal akan ada badai dahsyat, dan orang untung BMKG merasa oh ya itu mungkin ada, tapi bukan itu pengertiannya. Istilah-istilah teknis klimatologi kan mesti dipakai itu. Badai dahsyat, orang bayangkan akan tornado, itu berapa atap rumah di Bekasi mungkin udah ditempel semen oleh pemiliknya tuh karena takut ada badai. Lalu mobil-mobil dimasukin ke garasi, di segala macam diikat bahkan. Jadi kegemparan itu tidak diantisipasi, justru dia bikin badai di dalam opini publik itu, badai yang meresahkan mak-mak mungkin mau belanja untuk siap tahun baru, artinya batal. Tukang rokok yang mau buka kios di pinggir jalan tutup lagi tuh. Jadi sesuatu yang nggak diolah dengan otak itu pasti akan menimbulkan kekacauan tuh. Tapi saya kira ini melengkapi kekacauan-kekacauan yang ada, termasuk yang kemarin kita bicarakan soal yang juga nggak kalah seriusnya soal impor beras dan sebagainya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu juga panik, kita nggak jelas datanya dari mana. Tiba-tiba ada penjelasan dari Menteri Perdagangan bahwa Presiden akhirnya mengambil keputusan. Tetapi tetap ada data yang berbeda kan. Jadi apapun istilahnya itu yang dibuat oleh pemerintah nggak akan dipercaya publik tuh, karena dua lembaga beda data pertanian, beda data Bulog, BPS punya data, Kementerian Perdagangan entah mau milih data siapa, karena itu tunggu Presiden ngomong tuh. Dan Presiden nggak beritahu data siapa yang benar. Jadi sampai sekarang orang menduga-duga apa benar Bulog itu buffer stoknya yang biasanya 1,2 juta itu udah habis. Jangan-jangan ada tapi membusuk sebetulnya tuh karena iklim yang tadi badai. Atau Departemen Pertanian belum dapat informasi dari petani, atau tengkulak merasa bahwa oke, karena Bulog kasih sinyal kekurangan maka kita tahan dong supaya harga naik itu. Jadi nggak ada klarifikasi kan. Padahal ini juga ada soal strategis. Iklim itu bisa membuat semua hal berubah, demikian juga kebutuhan pokok bisa bikin keresahan tuh. Tapi keresahan itu ya biasa aja, seolah-olah ya udahlah yang sana salah, yang ini enggak. Tetapi enggak ada evaluasi dari Presiden untuk menegur itu. Paling enggak ada teguran bahwa Bulog salah tuh, Departemen Pertanian salah, atau Mendagri yang salah. Kalau dibilang semuanya benar, artinya itu semuanya salah. Ya. Oke. Jadi kita terusin ya ngomong kekacauan di Jabodetabek, karena memang badai tadi disebutkan itu akan badai besar di Jabodetabek, dan itu saya kira kan kalau kita ngomong Jabodetabek itu dampaknya besar sekali. Padahal sebenarnya kalau kita simak dari BMKG ya memang akhir bulan-bulan Desember ini cuaca memang semakin buruk, dan itu tidak hanya di Jakarta tapi ada banyak di 14 titik kalau seingat saya tadi, di berbagai kota-kota lain juga terjadi. Ya, dan itu kita maklumi memang situasi semacam itu. Kita teruskan ngomongin ini kekacauan dan kelucuan juga di Jabodetabek. Ini saya baru membaca statement dari Menteri Perhubungan yang sebelumnya kan ada wacana akan menaikkan tarif KRL. KRL ini kan juga sekarang ini menjadi andalan utama untuk para pengguna komuter lain di Jabodetabek ya, Bung Rocky. Nah, tapi saya terheran-heran kemudian rupanya dibatalkan kenaikan itu, yang terjadi nanti tarif untuk
orang kaya itu dibedakan dengan orang yang miskin? Nah, saya jadi bingung nih. Dari awal, ide KRL itu adalah angkutan massal. Mau kaya, mau miskin, ya dia di situ. Dari awal, ide KRL itu supaya orang tinggalin mobil di rumah tuh. Jadi kalau tarif KRL dinaikkan buat orang kaya keluarin lagi mobilnya tuh. Dia pakai mobil aja dalam hitungan ekonomi. Jadi polusi terjadi lagi kan. Ini artinya dari awal desainnya apa? Ini mau hindari orang pakai mobil atau mau majaki rakyat itu. Kan mendua akhirnya kan. Kalau saya misalnya punya mobil dan biasanya saya titipin di parkiran, lalu saya jalan kaki 200 meter ke KRL karena mesti menempuh 2 jam 3 jam untuk menghemat bensin. Begitu dinaikkan, dia merasa ya kalau begitu kita bawa mobil aja kemana-mana kan. Jadi hal semacam itu. Belum lagi soal pemalsuan data orang kaya, itu kan dengan mudah aja dia minta supaya dimiskinkan sebetulnya, supaya jadi akan ada moral hazard di situ tuh. Para petugas yang bisa mencetak kartu khusus itu kan. Jadi Pak Jokowi mungkin udah lupa bahwa dia udah keluarin semua kartu Indonesia Pinter, kartu sembako, sekarang kartu orang kaya yang mau dikeluarin itu. Jadi sekali lagi poin kita adalah kemampuan koordinasi dan membayangkan efek itu. Jadi kan program itu selain yang biasa disebut outputnya, juga ada outcome-nya tuh. Nah, outcome ini nggak pernah dihitung. Outputnya ya iya, nambah masukan negara dengan cara majakin orang kaya tuh. Tapi orang kaya adalah homo economicus, dia akan berpikir mending saya rusak lingkungan, polusi, daripada saya bayar mahal naik KRL. Jadi hal-hal seperti itu. Akan ada lagi pembelian mobil yang makin murah kan, karena menganggap lebih efisien naik mobil daripada bayar tiket yang mahal. Dan nanti orang akan saling ngelirik, oh dia kaya tuh, copet akan masuk ke KRL atau rampok akan buntutin dia tuh, ini orang kaya dia. Jadi hal-hal yang harusnya diselesaikan secara sistem, sekarang dipakai sistem itu untuk memajaki hal yang nggak penting. Kan yang disebut namanya public transportation gitu ya, yang namanya untuk kepentingan publik. Nah, saya mesti ngaku, saya salah satu orang yang senang menggunakan KRL ini. Bukan apa-apa, satu memang efisien dari sisi waktu. Kedua, tapi seperti saya tadi itu, dengan saya berpindah ke KRL ini, saya memberikan value, saya mengurangi kemacetan lalu lintas. Kedua, saya juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Banyak loh orang yang berpikir semacam itu, Bung Rocky melakukan itu. Dan itu kita lihat KRL ini untuk Jabodetabek ini salah satu yang saya kira program pemerintah yang paling bagus lah, berhasil memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik. Nah, saya membayangkan bagaimana caranya ya kemudian mengidentifikasi bahwa itu orang kaya dan harus bayar lebih mahal gitu. Apakah kemudian kita harus beli kartunya menunjukkan penghasilan gitu. Dan kemudian bagaimana dengan ini, kan sekarang ini dia sudah menggunakan kartu-kartu lain, kartu-kartu bank gitu, yang itu bisa digunakan untuk tiket, bahkan itu terkoneksi dengan MRT dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali menurut saya kebijakan yang bakal repot sekali, dan saya yakin nggak mungkin terimplementasi itu. Nanti satu orang dia punya 2 kartu, antara orang kaya orang miskin. Sebab hari ini dia kaya, besok harga sahamnya jatuh, jadi bangkrut, dikeluarin kartu orang miskin kan. Jadi dia ngantongin 2 kartu tuh si komuter itu. Atau mungkin ya kalau mau gampang ya jangan bikin stasiun di Tamrin Sudirman, karena itu daerah orang kaya tuh. Terusin aja KRL-nya, jangan berhenti di Sudirman. Jadi ide yang dari awal kita tahu ini mau meres sebetulnya tuh. Kita senang aja orang kaya diperes, tapi bukan dengan cara membuat diskriminasi, sehingga tujuan awal untuk menghentikan karbon di DKI itu gagal tuh. Jadi orang kaya akan produksi karbon lagi tuh. Ini yang disebut externalities, yang menimbulkan externalities yang baru tuh di dalam teori public policy itu. Jadi kemampuan pemerintah akhirnya ini kayak orang panik aja tuh. Kita nggak tahu datanya dari mana itu, atau ada yang klaim apa terlalu berdesak-desakan orang kaya ikut di situ tuh. Sebetulnya ini juga bagian supaya orang kaya dan orang miskin sama-sama bisa saling bercakap-cakap di rel kereta, di atas kereta kan. Jadi sebetulnya ini hal yang kita nggak usah analis macam-macam, tetapi target utama untuk menurunkan emisi karbon itu akhirnya gagal lagi, karena sebetulnya pajak lingkungan itu kan dikenakan bukan pada hal-hal semacam ini, justru bagian yang disebut transportasi massal untuk menghindari semua orang memproduksi karbon. Jadi mesti diambil agregat makronya, buat ini untuk menghindari agregasi karbon kan.
ya itu agregasi polusi karbon itu Ya. intinya. Saya yakin mereka ini sebenarnya udah sering piknik lah para pejabat publik kita, dan mereka bisa melihat itu di Jepang atau bahkan di negara-negara Eropa. Itu banyak sekali eksekutif eksekutif top, bahkan juga pejabat pemerintahan itu yang menggunakan kereta, dan itu memang public transportasi betul, dan dia tidak diminta untuk membayar lebih mahal gitu. Itu jalan Tamrin itu ngeong-ngeong setiap hari itu mungkin 2.000 mobil dalam satu hari itu pakai forader segala macam tuh. Padahal sebetulnya itu dia naik aja dari Tamrin sepanjang Sudirman, suruh mobilnya tunggu di ujung sana tuh, nggak usah ngeong-ngeong ngerampas hak ke pengguna jalan yang lain tuh. Jadi desain negara itu yang nggak diuji di dalam satu ya biasa disebut FGD atau apa itu, sekedar membypass saja. Soal beras, soal KRL, soal politik segala macam itu dibypass, hanya mendapatkan efisiensi semua. Efisiensi itu didasarkan pada kalkulasi itu, bukan sebenarnya oh ya ini ada orang kaya. Nah, pajakin aja dia di ujung tuh di dalam pendapatan akhir dia, itu kan gampang aja kan. Jadi dicatat aja dia berapa kali naik KRL, terus di datanya dimasukin, lalu ditambahkan pada pajak lingkungan yang langsung pada pendapatan dia. Kan itu lebih gampang tuh, tapi membuktikan itu dengan kartu yang dibedakan itu menimbulkan banyak spekulasi, dan maling justru bisa bekerja di situ. Maling digital bisa lakukan tipuan tuh, lu mau gue turunin nggak kekayaan lu, sini. Jadi hal-hal yang sebetulnya bisa dibayangkan lebih akademis lah. Ini kayak nggak ada kalkulasi akademis dari pemerintah waktu menetapkan perbedaan tarif itu. Ya, saya membayangkan ini ya, jangan-jangan idenya tidak berhenti hanya pada KRL, tapi terus kepada MRT, terus kemudian juga kepada Transjakarta gitu ya. Karena itu juga transportasi yang murah, cepat, dan kemudian juga paling banyak digunakan sekarang di Jakarta ini. Iya, itu tiket pesawat juga begitu kan, orang kaya nggak boleh naik. Oh iya, yang low cost carrier gitu ya. Iya, itu low cost carrier itu. Nanti akhirnya mesti dibedain di bandara yang mana kaya yang mana miskin tuh. Dan itu nggak ada soal juga, biar orang langsung lihat bahwa oh Indonesia memang lebih banyak private jet yang dipakai daripada low cost carrier itu. Itu akan mengundang lagi orang di private jet kalau dia nggak boleh naik bersama-sama. Kita tahu bahwa ini soal keadilan, tetapi cara menyelesaikannya jangan norak gitu. Oke, dan semua ini kebijakan baru ini yang walaupun saya yakin ini akan sulit untuk diimplementasikan, tapi menunjukkan kepada kita betapa cara berpikir pemerintah, terutama dalam pembantu Jokowi ini membingungkan gitu, buat Anda dulu jingung gitu ya. Jijik dan bingung, kebijakan jingung. Itu poin-poin sebetulnya dari public policy, artinya bayangkan bahwa outcome-nya itu harus lebih bagus dari output-nya kan begitu. Nah itu intinya tuh. Yes. Oke, Bung Rocky, dan selalu kita punya solusi bahwa untuk menyelesaikan kebingungan-kebingungan itu kita kawal semuanya dengan 0%. Ya. Ini namanya inputnya harus 0. Yes, dan outcome-nya nanti juga jelas ya. Jelas demokratisasi ya, begitu ya. Yes. Ya, oke. Thank you. Oke, ya.